Kita dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman biman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa ahsanul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian, azanillahu yakum wa muhammad fiddin, azanillahu yakum. Pada kesempatan pagi hari ini, ucapan pertama yang paling pantas untuk kita sanjungkan, kita berikan ke hadirat Allah adalah puja dan puji syukur atas limpahan nikmat, anugerah, karunia yang Allah berikan, Allah limpah curahkan kepada kita sehingga pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan dan keamanan. Nikmat terakhir yang ana sebutkan ini merupakan nikmat yang saat ini sebagian saudara-saudara kita mungkin merindukannya. Mungkin tidak Allah berikan, Allah uji, Allah cabut sesaat kenikmatan ini. Nah, kita yang hidup di negeri kita saat ini alangkah beruntungnya. Allah masih memberikan keamanan kepada kita, bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah. Kalau dalam hal-hal kecil saja itu bisa mengganggu kekhusyuan kita di dalam beribadah. Contoh ketika kita sedang sholat, kemudian ingin memenuhi hajat kita selaku manusia, ingin ke kamar mandi, ingin makan, maka sholat tersebut disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sholat bolehnya untuk menunda sholat. La salata, tidak ada sholat bagi kaum muslimin ketika dia sedang tidak khusyuk. Dalam hal ini sedang menahan hajatnya dan ada hadrati ta'am, ada makanan yang dihadirkan di hadapannya. Ini saja bisa menunda ibadah seseorang, apalagi kalau orang tersebut mendapatkan sebuah ancaman, ya berupa ancaman keamanan. Yang ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah merdekakan kita sejak 70-an tahun yang lalu, 76 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah memerdekakan negeri kita. Sampai sekarang kita merasa aman dan nyaman tinggal di negeri kita. Kita bisa beribadah kapan saja sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kemauan kita. Tentu ini adalah kenikmatan yang sangat berharga, luar biasa, yang saat ini Allah Subhanahu wa taala uji saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina dan seterusnya, ya. Saya punya seorang kawan, ya, beliau bernama Syekh Muhammad Adam Al-Matar. Beliau asli orang Gaza. Kami dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Dirasah Al-Ulia Syarif Hidayatullah Jakarta ketika kami sama-sama belajar di sana. Beliau pulang ke Gaza saat ini, kemudian mengirimkan suara kepada kami, ya, kepada teman-teman yang ada di sini. Hal sami'ta suruh, apakah antum mendengar suara roket? Ya, ketika beliau berhenti suara berdentuman, subhanallah, ya. Air sedikit, makanan sedikit, ya, rumah sakit penuh, ya, anak-anak banyak yang meninggal, subhanallah. Ini keamanan Allah cabut dan kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa membantu moral, material yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu dan meringankan keamanan yang saat ini Allah uji kepada mereka, ya. Tapi ikhwani fiddin, azanillahu yakum. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak lupa dan lalai kita sanjungkan pada uswah kedua kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah pada beliau, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mengamalkan, mendakwahkan sunnah-sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam. Taib ikhwani wa akhwat fiddin, azanillahu yakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul hasad, sebagaimana flyer yang mungkin sudah tersebar, ya.
saya akan mengutip dari sebuah kitab yang berjudul Fiqih At-Ta'amul Ma'an Nas. Ya, ini kitabnya Fiqih At-Ta'amul Ma'an Nas yang ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Fauzan bin Saleh Al-Fauzan. Beliau adalah salah seorang dosen di Syariah Al-Islamiyah di Riyadh, ya, khususnya di Ibnu Saud di Riyadh, yang beliau mengajar pelajaran fiqih wa ulumuh, yaitu fiqih dan juga ulum fiqih dan usul fiqh. Dan ini beliau menulis salah satunya ada di bab tentang hasad, ya. Yang ini insyaallah saya akan bahas dan saya akan bacakan kepada kita semua. Ya, beliau membagi di pembahasan tentang hasad ini ada 6 poin, ya, ada 6 poin. Al-mabhasul awal khuturatul hasad. Beliau menyampaikan bagian yang pertama adalah bahaya hasad. Ya, bahaya hasad atau hasad sering diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengki, iri dan seterusnya, ya. Walaupun mungkin sebagian anak-anak muda kemudian memplesetkan kalimat iri, kalau tidak boleh iri berarti harus nganan gitu ya. Nah, bahasa irinya itu diasumsikan dengan bahasa kiri plesetannya gitu ya. Tapi kita mengetahuinya dengki, iri dan seterusnya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Al-mabhasu tsani, kemudian pembahasan yang kedua adalah fadlu salamati sadr, yaitu keutamaan hati yang selamat. Ya, keutamaan hati yang selamat artinya terbebas dari penyakit-penyakit hati. Kemudian mabhasus salis, yaitu bagian yang ketiga anwaul hasad, jenis-jenis hasad. Karena nanti hasad tidak murni seluruhnya dilarang dan tidak murni seluruhnya diharamkan. Ada yang hasad justru disyariatkan. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui. Kemudian al-mabhatsur rabi', yaitu bagian yang keempat adalah asbabul hasad, sebab-sebab hasad. Sebab-sebab hasad. Kemudian bagian yang kelima ilajul hasad, yaitu obat hasad. Ya, pengobatan hasad atau obat hasad. Dan keenam terakhir al-asbab al-waqiyah minal hasad, yaitu sebab-sebab terjaga dari hasad. Ya, sebab-sebab terjaga dari hasad. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu khuturatul hasad, yaitu tentang bahayanya hasad. Disebutkan dalam mukadimahnya, beliau mengatakan tentang bab ini, idza kanatil khamratu umul khaba'is. Beliau mengatakan khamr, yaitu yang namanya minuman keras, disebut oleh beliau umul khaba'is, yaitu induk dari segala dosa, kekejian, kesalahan, kemaksiatan. Disebut umul khaba'is itu khamrah. Bapaknya yang mana? Kalau ada ibu ada bapak. Fa innal hasada huwa abul khaba'is. Maka kata penulis, maka hasad itu adalah bapaknya khaba'is. Khaba'is jamak dari khabithah, suatu yang mendatangkan perbuatan keji, kemaksiatan, kesalahan dan dosa. Ibunya khamrah, tanpa kita ragukan lagi bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang yang dihadapkan kepada 3 hal. 1 pembunuhan, 1 perzinahan, dan 1 lagi minuman keras. Dan orang yang menghadapi 3 kemaksiatan yang ada di hadapannya, dia pilih yang terakhir, yaitu minuman keras atau khamr. Dengan alasan bahwa khamr itu adalah dosa yang paling ringan dibandingkan dengan 2 dosa yang lain, pembunuhan, al-qital, dan juga az-zina, berzina. Ya, kalau al-qital berkaitan dengan orang lain, hak orang lain, begitu juga dengan zina. Tapi kalau khamr hanya untuk dirinya saja, maka dia beranggapan bahwa khamr itu dia timbang-timbang dosanya, kesalahannya akan lebih kecil dibandingkan dengan 2 yang lain. Tapi apa yang terjadi? Yang kita ketahui bahwa dia minum khamr, kemudian melakukan perzinahan juga dan melakukan pembunuhan. Nah, inilah yang disebut kenapa khamr itu umul khaba'is, karena adamul aql, yaitu menghilangkan akal. Ya, akal seseorang itu tertutupi sesuai dengan namanya khamr. Khamr itu sebagai satir, ya, sebagai penutup. Tapi hasad disebut abul khaba'is, yaitu bapak dari kejahatan, kekejian, dan disebut sayyidul kabair, penghulunya dosa-dosa besar, yaitu dengan hasad. Fahuwa dafi'un likulli syarrin, dia bisa mendorong bagi setiap keburukan, wa tariqun likulli jarimatin wa munkarin, dan juga jalan, metode, konsep bagi segala kriminalitas, kejahatan dan kemungkaran.
Maka kata beliau, kam hasala bisababihi minal madzalim wal jaraim. Berapa banyak sudah yang terjadi dengan sebab orang melakukan hasad ini, kezaliman, kemungkaran, kriminalitas, kejahatan. Berapa banyak sudah terjadi? Ya, disebabkan karena orang melakukan hasad ini. Bagaimana kemungkaran-kemungkaran yang mungkin kita bisa sebutkan, korupsi kah, ya, kezaliman yang sifatnya mengambil hak orang lain, termasuk di situ adalah pembunuhan. Terkadang yang menjadi alibinya dan juga yang terkadang menjadi motifnya adalah karena hasad. Hasad dari berbagai macam hal yang sering kita temui, apalagi tinggal di perumahan seperti ini, yang bukan hanya mungkin di perumahan BCA dan sekitarnya, termasuk di perumahan yang lain, bahkan mungkin sudah merembet ke desa-desa, ke kampung-kampung. Yang terkadang apalagi antum satu wadah di sini, ya, bekerja di sebuah PT Abu Aufa, kemudian antum bekerja di sini, satu dengan yang lainnya mungkin, ya, memiliki profesi yang sama, ya, memiliki pekerjaan yang sama, termasuk mungkin mukafaah yang sama. Tapi dari sisi yang lain, mungkin antum bisa kuat, antum bisa tahan, tapi istri belum tentu. Ketika ada tetangganya, istrinya, sahabatnya, dia membeli sesuatu, suaminya biasa-biasa saja, cuek-cuek saja, urusan dia, rezeki-rezeki dia. Tapi belum tentu kepada istrinya. Istrinya akan melihat bahwa suaminya bekerja sama seperti ayah, sama seperti abi, tahunnya pun sama, jabatannya pun sama, termasuk mungkin gajinya pun sama. Dia bisa beli, kenapa kita tidak? Kemudian muncullah rasa hasad yang kita mungkin bisa menghindari, belum tentu istri dan anak-anak kita. Begitu juga istri ketika kuat menahan itu semua, anak-anaknya bagaimana? Anak-anaknya ketika anak tetangganya, anak saudaranya yang merupakan teman akrab dari bapaknya membeli HP keluaran terbaru, si anak tersebut melihat bahwa bapaknya sama pekerjaannya, gitu ya. Jadi ini adalah kecenderungan yang terjadi di masyarakat, yang ternyata ini semua berimbas dari sebuah nama yang disebut hasad. Yang ini disebut sebagai Abul Khobais bukan tanpa alasan. Yang disebut sebagai bapaknya dari segala kemungkaran bukan tanpa alasan. Bagaimana orang bisa terpisah dari keluarganya, bagaimana seorang anak bisa memusuhi orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Bagaimana saudara bisa terpisah, ya, karena mereka saling membenci disebabkan karena pengaruh hasad ini, ya. Ternyata kata beliau, wa kam ubtuliya bihi unasun min ahli salahi wal iman. Betapa banyak orang-orang yang diuji dari kesalehannya dan dari keimanannya dengan hasad ini. Oke, dia bisa kuat menahan syubhat. Oke, dia kuat bisa menahan syahwat dengan ilmu dan keimanan yang Allah berikan dan kesalehan yang Allah titipkan kepadanya. Tapi dari sisi yang lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui para syaitan, orang-orang yang berusaha untuk menggoda manusia sesuai dengan janji mereka kepada Allah, mengambil celah. Celah yang bisa dimasuki adalah hati, dan hati itu bisa berpenyakit. Dan penyakit hati salah satunya adalah al-hasad. Yang ini ternyata menjadi salah satu warisan dan turunan sejak manusia ini ada, bahkan ketika manusia baru pertama kali ada. Bukankah dalam sejarah dan historisnya itu bagi para ahli politik sekarang ketika mereka berdebat, mereka berkomunikasi, mereka berdiskusi dan lain sebagainya, seringkali mengorek-orek sejarah karena memang sejarah itu tidak bisa ditinggalkan. Begitu juga dalam ajaran agama kita. Islam telah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang sebelumnya diciptakan lebih dahulu adalah iblis laknatullah alaih. Karena kehasadan iblis laknatullah alaih, ya akhirnya dia pun menggoda Nabi Adam. Karena kehasadan kepada Nabi Adam alaihissalam, dia pun menolak untuk bersujud kepada Adam. Pengaruhnya adalah hasad. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan dari contoh yang pertama bahwa hasad adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Rabbnya, kepada Khalik. Contoh yang lain, bagaimana ini menimpa kepada Nabi Adam dan kemudian juga menimpa kepada putranya. Wala adullu ala dzalika mimma hasala li bani Adam. Maka kata beliau menjelaskan, saya akan menunjukkan kepada kalian apa yang menimpa dan terjadi kepada anak Adam. Haitsu taharrakat awamilul hasadi fin nafsi Qabil didda akhihi Habil. Ketika Qabil dalam dirinya, dalam hatinya kemudian bergejolak rasa hasad,
rasa iri, rasa dengki kepada Habil saudaranya. Bagaimana kita ketahui masalahnya banyak. Ya, bagaimana pekerjaan yang dimiliki oleh Habil lebih baik daripada Qabil. Ya, bagaimana hasil yang didapatkan lebih baik daripada Habil dari Qabil, ya. Kemudian begitu juga apa yang dijodohkan puncaknya oleh bapaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu wanita yang diidam-idamkan oleh Qabil justru diberikan kepada Habil. Ini puncaknya. Sehingga akhirnya begitu banyak rasa iri, dengki yang dimiliki oleh Qabil ini, sampai akhirnya dia pun berencana dan berniat untuk melakukan pembunuhan. Yang motifnya, alibinya adalah karena hasad. Allah abadikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, faqatalahu fa asbaha minal khasirin." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fatawwa'at bimana dafa'at. Di mana hati daripada Qabil ini sangat mendorong, sangat berkeinginan, sangat bergejolak qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka dia pun membunuhnya. Artinya berhasil, bukan hanya sebuah rencana apalagi wacana, tapi juga sampai terjadi secara realita. Fa asbaha minal khasirin. Apa yang terjadi setelah itu? Qabil sangat menyesal dan termasuk sebagai orang-orang yang khasir, yaitu termasuk orang-orang yang menyesal dan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan imbasnya apa? Bukan hanya itu. Imbasnya sangat besar yang dihadapi oleh Qabil. Bukan hanya dia melakukan dosa besar, bahkan dosa pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam hal pembunuhan, ya, selain ini motifnya adalah dosa adalah penyakit yang ada dalam hatinya berupa hasad. Tapi bukan hanya itu. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, la tuqtalu nafsun dhulman. Tidaklah seorang jiwa itu dibunuh karena sebuah kezaliman. Hasad ini imbasnya adalah karena kezaliman yang dilakukan oleh seseorang yang ada di dalam dirinya, sehingga akhirnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah makna zalim. Illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflun, kata Nabi. Maka kecuali kepada anak Nabi Adam yang pertama, yaitu yang dimaksud adalah Qabil, dia sebagai penanggung min dammiha, dari darahnya, li'annahu awwalu man sannal qatla. Kenapa? Karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Kita tidak bisa bayangkan, ikhwan, wa ma fiddina azanallahu yakum, berapa kali dalam satu detik terjadi pembunuhan di seluruh dunia. Mungkin saat ini, detik ini, yang saat ini kita berada di sini aman-aman saja, mungkin di wilayah yang lain, tempat yang lain, barangkali mungkin di sekitar kita terjadi proses terjadinya pembunuhan atau minimal perencanaan pembunuhan. Dan ketika ini terjadi, apa yang didapatkan? Yaitu dzanbun jariyah, dzunubun jariyah, yaitu dosa jariyah yang mengalir kepada siapa? Kepada Qabil, sebagai orang yang mencontohkan, memberi testimoni pertama bagaimana cara terjadinya pembunuhan, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat-ayat lanjutan dari ayat yang ke-30. Dia melihat bagaimana seekor burung gagak, 2 ekor, kemudian mereka berkelahi di udara sampai akhirnya satu mati. Kemudian dia melihat dari situ sampai terjadi peristiwa penguburan yang dia kubur saudaranya. Subhanallah. Ya, ini disebabkan karena hasad. Maka begitu bahayanya hasad. Walihada qala ba'dul ulama, maka kata beliau, karena inilah sebagian ulama mengatakan al-hasadu awwalu dhanbin usiyallahu bihi fis sama. Al-hasad adalah dosa pertama yang Allah dimaksiati, Allah diingkari, Allah dilanggar, ya, di atas langit. Wa awwalu dhanbin usiya bihi fil ardi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala diingkari di bumi. Jadi ada 2 pengingkaran yang dilakukan oleh makhluk, satu di langit dan satu lagi di bumi. Wa amma fis sama'i fahasada iblis li Adam. Dan yang terjadi hasad di langit adalah ketika terjadinya hasad dari iblis kepada Adam. Dan kedua, terjadinya hasad di muka bumi, yaitu terjadinya hasad fahasada Qabilun li Habil, yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Ya, kepada Habil. Nah, wa mithlu dzalika ma hasala min ikhwat Yusuf. Begitu juga yang terjadi kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ini contoh yang ketiga. Yang pertama tadi kepada iblis kepada Nabi Adam, yang kedua Nabi Adam 2 putranya, dan yang ketiga sekarang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan tentang bahayanya al-hasad, yang bukan hanya sekedar bahaya KW-KW.
Ya, tapi bahaya yang sangat original yang muncul, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa saja yang tidak bisa menjauhi, berusaha untuk menghilangkan, mengobatinya, bahkan membinasakannya dari dirinya, maka tidak mengandung kemungkinan ya bisa jadi ya, seperti apa yang menimpa kepada mereka tadi ya. Kisah yang dilakukan atau yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, tentu saja di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ya. Di mana sang penulis menyebutkan terlebih dahulu tentang keistimewaan dari silsilah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka dikatakan wahum salalatul anbiya. Mereka adalah penisbatannya atau silsilahnya adalah silsilah para nabi. Ya, silsilah para nabi. Wa nasalul kurama, di mana mereka memiliki nasal dan juga memiliki silsilah yang mulia. Fahum anbiya al-karim bin al-karim bin al-karim. Ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub punya anak Yusuf. Berarti Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lihat, 4 nabi keturunan. Jadi artinya mereka Nabi Yusuf alaihissalam adalah keturunan yang mulia. 3 ayahnya, kakeknya, dan juga buyutnya semua adalah seorang nabi dan Allah muliakan. Tapi ternyata apa? Bukan jaminan hasad tidak menimpa mereka. Ya, bukan jaminan hasad tidak menimpa mereka. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam disebabkan karena hasad. Mereka berpikir bahwasanya Nabi Yusuf lebih disayang oleh bapaknya. Ya, mereka berpikir bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam ini lebih diutamakan daripada saudara-saudara yang lain. Artinya pilih kasih bapaknya menurut mereka. Apa kata Allah? Allah katakan, "Idz qalu li Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin." Idz qalu, ingatlah ketika mereka, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, berkata kepada Yusuf, wa akhuhu, dan saudaranya, yang dimaksud siapa? Benjamin, saudara daripada Nabi Yusuf alaihissalam ya, saudara yang lain yang juga diirikan, dihasadkan oleh mereka. Sebagai mahsud namanya. Kalau hasid adalah orangnya, hasad adalah perbuatannya, mahsud adalah orang yang diiriin atau orang yang didengkikan ya, itu objeknya ya. Ahabbu ila abina minna, yang mereka itu Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kami ini satu kesatuan, kita ini satu keluarga. Inna abana lafi dhalalim mubin, sungguhnya bapak kita itu berada pada kesesatan yang nyata. Ini kata anak-anaknya yang lain. Maka apa kata mereka? Uktulu Yusuf, bunuh saja ya oleh kalian Yusuf. Atau pilihan kedua, awitrahuhu ardon, atau dibuang saja, diusir saja ke sebuah negeri, sebuah tempat, yakhlu lakum wajhu abikum, di mana dia tidak akan bisa melihat bapaknya lagi. Artinya dibuang, dikucilkan, diusir. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Kemudian mereka berdebat. Ada yang mengatakan di antara mereka saudara-saudara Nabi Yusuf yang ingin membunuhnya atau mengusirnya, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh. Wa alqu fi ghayabatil jubbi, tapi dibuang di dasar sumur. Ya, yaltaqithu ba'dus sayyarah, yang kemudian para musafir ini dia itu apa? Bisa memungut, bisa mengambil, in kuntum fa'ilin, jika mereka mau. Jadi artinya keputusan yang ketiga ini akhirnya yang diambil. Ya, sebagaimana cerita dalam tafsir yang kita ketahui, yang mereka bawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam dengan dilumuri darah, yang darah ini adalah darah serigala dari hasil buruan mereka. Mereka kemudian katakan kepada Yakub alaihissalam, ini Nabi Yusuf sudah dimakan binatang buas. Ini buktinya. Nah, ini buktinya. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur. Ini disebabkan karena hasad yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi, anaknya Nabi, tidak lepas dari yang namanya hasad. Maka ini tentu saja menunjukkan kepada kita betapa berbahayanya orang yang melakukan hasad. Kemudian lanjut topik yang selanjutnya, ini cukup panjang ya, jadi anak ambil perwakilannya saja. Yaitu bagian yang kedua, fadlu salamati sadri, yaitu keutamaan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr
ayat yang ke-9 ya. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansor. Memuji orang-orang Ansor. Ini kita lihat ada lembutnya hati seorang manusia. Yang tadi kita lihat orang yang sakit hatinya, kemudian karena penyakit hasad sehingga imbasnya sampai terjadi pembunuhan dan menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian kita melihat akan bertolak belakang dengan hati-hati yang lembut disebabkan hati mereka yang selamat, dan ternyata Allah puji dengan keselamatan hati mereka dan sehatnya hati mereka. Ya, dengan Allah katakan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi ini kisah berkaitan dengan pujian yang Allah berikan kepada orang-orang Ansor. Orang Ansor adalah penduduk asli Madinah. Ya, sebagaimana kita ketahui, orang-orang Mekah mereka digelari apa? Selain Ansor, Muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Secara hukum asal lebih mulia mana? Muhajirin atau Ansor? Orang-orang Muhajirin secara lebih afdol. Kenapa? Satu, mereka asli orang Mekah. Dua, Al-Quran awalnya turun di mereka. Nabinya asli orang mereka yang berada di Mekah. Kemudian karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang Muhajirin, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berhijrah. Yang menerima adalah orang-orang Ansor sebagai tuan rumahnya, tamunya adalah orang-orang Muhajirin. Mereka tahu orang-orang Ansor bahwa orang-orang Muhajirin pasti lebih utama dibandingkan dengan mereka. Mereka pernah berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun perjihadan dan peperangan banyak terjadi setelah Rasulullah berhijrah. Ya, Rasulullah berhijrah, tapi ada kalanya perang-perang yang dilakukan pada masa remaja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan walladzina tabawwa'ud dar, dan orang-orang yang menempati sebuah negeri, yang dimaksud adalah Madinah, min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ya, mereka mencintai orang-orang yang pindah hijrah ke negeri mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka, dalam hati-hati mereka, dada-dada mereka hajatan. Hajatan ditafsirkan oleh para ulama hasadan, rasa hasad di dalam hati mereka dengan apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Tidak ada hasad. Ya, bagaimana bisa saja orang-orang Ansor mengatakan enak jadi orang-orang Muhajirin ya? Sebagaimana bisa saja kita melakukan hasad kepada siapa? Para sahabat. Enak para sahabat hidup bersama dengan sahabat, bersama dengan Nabi. Quran turun, ada mereka ketika mereka bingung bisa bertanya kepada Rasul. Iya, kalau kita bersama dengan barisan sahabat. Tapi kalau kita bersama dengan barisan sahabatnya Abu Jahal, sahabatnya Abu Lahab, apa enggak tepok jidat kita? Ya, maka kondisi kita dalam kondisi apapun ini adalah kondisi terbaik yang Allah pilih bagi kehidupan kita saat ini, tanpa menghasadi orang lain, termasuk orang yang mungkin dari sisi fisik lebih daripada kita, dari sisi harta lebih daripada kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan kadarnya. Nah, ai hasadan, maka kata beliau hajatan ai hasadan li ikhwanihim al muhajirin. Mereka tidak punya rasa hasad kepada saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Ala makana lahum minas sabiqah wal fadl, padahal mereka orang-orang muhajirin adalah sabiqunal awwalun. Mereka orang-orang yang pertama kali mereka mengenal Islam, mereka masuk ke dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Ya, bahwasanya sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, walaupun orang-orang ansor disebut tapi Allah menyebutkan muhajirun dulu, yaitu orang-orang yang muhajir. Wal jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Wasabru alal adafihi, di mana orang-orang Mekah dan muhajirin mereka sudah kenyang dengan gangguan orang-orang kafir Quraisy. Sementara orang-orang Madinah tidak pernah merasakan itu kecuali pada peperangan yang nyata. Ya, inilah yang membuat orang-orang muhajirin Allah muliakan, Rasulullah cintai mereka. Ya, wa kaunun Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa fihim. Begitu juga kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu diutus oleh Allah bersama dengan mereka, wa min ardihi Makkah, di negeri mereka yang namanya Mekah. Ya, inilah salah satunya fadl
tentang keselamatan hati seseorang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat-ayat ini, termasuk juga disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 83 dan 84. Anna salamatal qalbi minal hasadi wa ghairihi min amradil qulubi hiya sababun najahi wal falahi yaumal qiyamah. Bahwasanya selamatnya hati dari hasad dan penyakit-penyakit hati yang lain itu adalah sebab keselamatan dan kesuksesan pada hari kiamat. Ya, Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah katakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ingat syahidnya yang di kalimat paling belakang. Hari yang tidak ada manfaat harta serta anak-anak kita. Harta yang kita punya sekarang, anak-anak yang kita punya sekarang, Allah nisbatkan yaumun la yanfa'. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Salah satunya selamat dari mana? Ada yang mengatakan Islam, ada juga yang mengatakan bersih dari amradul qulub, yaitu dari penyakit-penyakit hati. Sehingga kita bisa tahu di sini sebagai kesimpulan bahwa diperlukan, dipentingkan, diutamakan, diprioritaskan bagi kita untuk punya hati yang selamat. Yaitu apa? Hati yang selamat. Di sini ditakrifkan atau didefinisikan oleh beliau, yang kemudian dinukil juga ucapan Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang 11-12 maknanya. Beliau katakan arti daripada hati yang salim atau hati yang bersih atau hati yang sehat, huwallazi salima min jami'i amradil qulub, yaitu hati yang selamat dari semua penyakit hati. Hati yang selamat dari semua penyakit hati. Kalau ditanya, apakah mungkin Pak Ustadz kita tidak boleh iri, kita tidak boleh penyakit hati yang lain, ujub, sum'ah, riya dan lain-lain? Kayaknya kok susah kita hidup bermasyarakat. Ya, kita hidup bersama dengan orang lain. Kayaknya tidak mungkin orang tidak punya penyakit hati. Kita bukan malaikat, kita manusia, punya banyak kesalahan dan dosa. Betul. Ya, tapi setidak-tidaknya kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama dengan Aisyah dan juga istrinya yang lain, Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Ya, ketika Ummu Salamah sedang duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau sedang berzikir. Kemudian saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian setelah beberapa lama balik lagi mendapati Ummu Salamah masih dalam kondisi berzikir. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Salamah, "Kamu masih dalam kondisi kamu saat aku tinggalkan?" "Iya ya Rasulullah." "Maka maukah aku ajarkan sebuah doa?" Ya, sebuah doa. Dan ini juga diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai saksi bahwa beliau mengatakan ini doa yang paling banyak dan paling sering dibaca oleh Nabi. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Yang membolak, wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkanlah hati kami dalam agamamu. Ini hati, urusannya hati, maka hati disebut qalbun. Qalbun itu berbolak-balik. Ya, qalbun itu berbolak-balik. Ada kaidah tasrif di dalam bahasa Arab, ada satu namanya kaidah al-qalbu, yaitu merubah huruf pada huruf yang lain. Artinya apa? Ini berubah-ubah. Inilah yang disebutkan sebagai oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah sebagai asyaddu syai'in. Sesuatu yang paling berat bagi saya adalah bagaimana menjaga hati, karena selalu berubah-ubah. Ya, selalu berubah-ubah, selalu bergerak-gerak. Nah, salah satunya penyakit hati disebutkan minasyirki, satu syirik, wasyaki, keraguan. Ya, ragu terhadap agama kita maksudnya, ya. Bukan ragu mau berangkat atau tidak, mau pergi atau tidak, tapi ragu dalam tentang agama kita. Wasyubhat, syubhat, kerancuan. Ya. Wazaigh, penyimpangan. Wanifaq, kemunafikan. Wal hasad, dan salah satu yang disebutkan hasad. Berarti ini masuk ke dalam top 10. Ya, dosa-dosa dan penyakit-penyakit hati yang perlu, wajib, kudu, mesti untuk kita jauhi, bahkan harus kita pangkas dalam diri kita. Susah pasti,
Ya, tapi kita punya Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan membantu kita. Dan ini pun yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim ya di dalam ucapan beliau, yaitu di kitab beliau Zadu Al-Ma'ad, tentang makna daripada qalbun, yang hati yang bersih atau hati yang suci. Tapi ini juga sebuah hadis yang cukup panjang kan, tapi saya akan bacakan intinya saja. Bahwa sebagaimana kita ketahui, saat itu dari Anas bin Malik, saat itu beliau bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatlu alaikum al-an rajulun min ahlil jannah." Akan tampak di hadapan kalian saat ini sebentar lagi orang yang akan menjadi penghuni surga. Ya, orang yang akan menjadi penghuni surga, yaitu rajulun minal ansor, yaitu laki-laki dari Ansor. Jarang sekali ya para ulama yang menyebutkan siapa laki-laki ini. Jadi artinya orang yang mau berhasil, orang yang mau sukses tidak mesti populer, tidak mesti masyhur. Banyak para sahabat yang ternyata mereka dihukumi syahid, dihukumi ahli jannah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang tidak dikenal. Jadi jangan pernah putus asa bagi diri kita, jangan pernah pesimis dalam diri kita, walaupun mungkin dalam dunia dakwah, walaupun mungkin dalam dunia dunia agama kita, walaupun mungkin dalam dunia kita, termasuk dalam dunia keseharian kita bukan termasuk orang yang populer, terkenal, bahkan mungkin disepelekan oleh sebagian orang. Yang ternyata ini pun sempat dirasakan oleh Amr bin As dalam hadis ini. Ketika ternyata dalam 3 hari berturut-turut orang yang datang itu sama dengan posisi yang sama, tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi, ya, di mana jenggotnya itu basah dengan air. Kemudian qad allaqa na'laihi biyadihi, sambil nenteng 2 sendalnya. Ya, kita sering begitu kan, Pak? Ya, tapi di zaman kita alhamdulillah nggak bisa sampai nenteng-nenteng, kecuali kalau sholatnya di kampung gitu ya. Masjid itu sekarang semua sudah enak gitu ya. Orangnya jenggotnya basah dengan wudunya, sambil nenteng 2 sendalnya. Kemudian selama 3 hari berturut-turut Nabi SAW sampaikan kepada Anas bin Malik dan sahabat yang lain bahwa dia calon penghuni surga. Sehingga Amr bin As saat itu penasaran, sampai numpang nginep selama 3 hari. 3 hari singkat cerita, dia tidak menemukan sesuatu. Dia tengah malam bangun untuk melaksanakan sholat, dia mulai, sementara dia yuqallib, bahasa kitabnya atau bahasa hadisnya, yuqallib fi firashi, masih gulang-guling di kasurnya. Sampai fajar baru sholat fajar, baru sholat subuh. Artinya kelewat, karena menurut dia seharusnya ketika Rasulullah SAW sudah jamin dia untuk masuk surga, harusnya ada amalan istimewa, ya, yang dimiliki oleh orang ini. Inilah yang membuat Amr bin As ini penasaran, makanya numpang nginap di rumah sahabatnya ini, ya, karena penasaran. Dan tidak serta-merta kemudian disampaikan kepada sahabat ini, Anda sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga, Rasulullah sudah ngabarin kepada saya. Tidak, tapi disembunyikan dulu, diselidiki, ya, diteliti apa saja amalannya. Ternyata Rasulullah kok bisa mengabarkan kepada sahabat ini, ya. Kemudian hampir disebutkan dalam hadis ini, kata Amr bin As, kitu an ahtaqira amalahu, sampai saya terbersit dalam diri saya, hampir-hampir saya menganggap remeh tentang amalnya. Kok bisa orang yang amalnya biasa-biasa saja tapi dijamin oleh Rasulullah itu masuk surga, ya, masuk surga. Maka kemudian ketika dia sudah pamit minta izin untuk pulang setelah 3 hari berada di tempat tersebut, ya, kemudian dia katakan, ya, kepada orang tersebut, ya, bahwa fa'aratu an awi ilaika li andra ma amalaka fa'aqtadiya bika. Jadi saya kabarkan kepada kamu bahwa Rasulullah itu sejak 3 hari berturut-turut mengatakan engkau itu calon penghuni surga. Nah, niatnya saya datang ke sini ingin berguru kepada Anda, supaya saya tahu apa amal yang Anda lakukan, saya bisa ngikutin. Ini ya, lihat bagaimana hirsnya para sahabat ketika mereka tahu tentang sesuatu yang terjadi kepada saudaranya yang ternyata terjamin oleh Rasulullah, mereka ingin mendapatkan hal yang sama, ya. Kemudian falam arauka ta'mal kabira amalin, tapi saya nggak ngelihat amalan besar yang kamu lakukan, jujur. Sampaikan apa adanya. Fama alladzi balagha bika maqala Rasul, maka saya bingung. Kenapa Rasulullah itu bisa sampai mengucapkan itu? Apa yang kira-kira kamu lakukan? Qala ma huwa illa ra'aita, maka dikatakan saking tawaduknya, iya, kamu nggak lihat apa-apa kecuali apa yang sudah kamu lihat. Itulah kondisi saya. Jadi real saya begitu, gitu ya. Maka falamma walaitu, ketika saya sudah mau pulang, da'ani,
Dia manggil saya. Faqala ma huwa illa ma ani la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Yaitu saya itu tidak pernah dapati dalam diri saya kepada seorang pun di kalangan kaum muslimin yaitu ghishan wala ahsudu asadan ala khairin atahullahu iyahu. Dan saya tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada siapapun yang Allah berikan kepada mereka berupa kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada orang tersebut. Saya nggak pernah iri. Ini kuncinya. Wah. Dan ternyata orang yang menghindari selamatnya hati dari perbuatan hasad ini menjadi salah satu faktor dan penyebab orang masuk surga. Sebabkan dengan perkara ini. Ya. Kemudian yang ketiga, anwa'ul hasad. Yaitu jenis hasad. Nah, bacakan singkat sini karena hanya terbagi dua. Anwa'ul hasad atau jenis hasad terbagi dua. Ada yang namanya hasad hakikiyun dan hasad majaziyun. Hasad hakiki dan hasad hakiki dan hasad majazi. Bismillah. Apa maksudnya? Hasad hakiki adalah wa fahuwa tamanni zawalil khairi anil ghair. Dia berkeinginan hilangnya kebaikan dari orang lain. Ya, ini yang kita tahu dengki. Ya, dia punya angan-angan, cita-cita, keinginan hilangnya kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain supaya hilang. Dan berpindah pada dirinya. Dan berpindah pada dirinya. Contoh, ada si A dan si B. Si B mungkin Allah berikan kelebihan. Ya, baik itu dari sisi fisiknya, baik itu dari sisi hartanya, baik itu dari sisi pendidikannya misalnya. Kemudian si A dia melakukan hasad. Ya. Kemudian dia berharap bahwa kenikmatan yang dilakukan atau didapatkan oleh si B itu bisa hilang dan pindah kepada dia. Ini disebut dengan hasad. Hasad apa? Hakiki. Ya, maka ini adalah hasad al-madmum, hasad yang tercela. Wa huwa muharramun bi ijma'il ummah. Ini haram dengan ijma' kaum muslimin. Tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan. Kemudian yang kedua, hasad majazi. Bahasa yang lain adalah ghibtoh, bahasa syar'inya adalah ghibtoh. Apa maksudnya? Wa huwa tamanni mithlama li ghairihi. Dia berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan seperti orang itu. Ya, dia berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan seperti orang tersebut, seperti orang lain yang mendapatkannya. Min duni an yatamanna zawalahu anhu, tanpa keinginan, tanpa harapan kenikmatan itu hilang dari orang itu. Jadi tidak ada biarin dah dia dapat gitu ya, dapat kenikmatan yang Allah berikan. Ya Allah, seandainya juga saya bisa mendapatkan kenikmatan seperti yang dia dapatkan, tapi tidak ada keinginan dalam dirinya supaya hilang dari orang itu. Ya, ini namanya hasad apa? Majazi. Ya. Dan ini boleh. Dan ini boleh. Ya, walaupun dibagi menjadi 3 secara ikhtilaf hukum, kalau yang diinginkan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain berupa kemaksiatan, maka haram. Ya, berupa kemaksiatan maka haram. Misalnya dia jadi kaya karena korupsi. Wah, enak banget ya, saya pengen seperti dia gitu ya. Tapi dapat dari korupsi, enggak boleh karena maksiat. Kanat muharramatan, maka ini tidak boleh. Wa in kana min umuri dunya al-mubaha kanat mubahatan. Kalau ini ternyata perkara-perkara dunia yang boleh, maka ini boleh. Wa in kana ta'atan, kalau yang diirikan atau yang didengkikan adalah ketaatan, fahiya mustahabbatun mahmudatun. Maka ini mustahabbah, dianjurkan dan dipuji. Ya, dianjurkan dan dipuji. Nah, ini berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Berarti maksudnya apa? Hasad yang dibolehkan. Yaitu rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu orang yang Allah berikan ilmu kepadanya kemudian dia amalkan. Ya. Allah berikan ilmu kepadanya kemudian dia amalkan. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu. Begitu juga orang yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta, dia sedekahkan. Ini dua poin yang boleh kita iri kepada orang tersebut, tapi namanya ghibthah. Tapi jangan sampai Allah cabut dari dirinya kemudian pindah ke kita, maka ini akan berubah status hukumnya. Tapi ketika ada orang yang kita ketahui dia punya ilmu kemudian dia ajarkan kepada yang lain, kita berharap ya Allah kalau saya mendapatkan apa? Ilmu seperti dia. Makanya ada sebuah kisah yang menarik yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, kemudian ditulis juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Hambali dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab Syarah Sahih Bukhari. Beliau katakan dulu pernah berdoa, ya, ketika minum air Zam-Zam, ya, ketika minum air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam sebagaimana yang Nabi SAW 5 syuribalah, ya, 5 syuribalah. Maka siapa tergantung orang yang mau meminumnya. Jadi dia bisa baca doa sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Hambali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengarang kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau minum air Zam-Zam dengan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ilmu seperti ilmu yang engkau berikan kepada Imam Ad-Dahabi. Nah, Imam Ad-Dahabi adalah imam yang hidup duluan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, berikan aku ilmu seperti ilmu yang Allah berikan atau engkau berikan kepada Imam Ad-Dahabi. Ya, sehingga Masya Allah terbukti, ya. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menulis kitab Syarah Sahih Bukhari selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Ya, kemudian beliau menyesal di akhir. Kenapa saya hanya minta kepada Allah, minta supaya ilmu saya setara dengan Imam Ad-Dahabi. Seharusnya saya bisa minta kepada Allah supaya ilmu saya lebih dari Imam Ad-Dahabi. Harusnya begitu. Subhanallah, ya. Ini contoh-contoh yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, hasad mereka terhadap ilmu bagi orang lain yang ternyata mereka bisa aplikasikan ke dalam suatu yang syar'i. Ya, ketika ada orang lain yang Allah berikan kapasitas dan kemampuan dari sisi ilmu kepada mereka. Baik. Ini yang ketiga terakhir mungkin, ya, karena waktunya terbatas. Saya langsung ke materi ilajul hasad saja, ya. Yaitu obat daripada hasad, ya, obat daripada hasad. Di sini hanya disebutkan 3 saja dan anak akan bahas secara singkat, ya. Yang pertama, tadzakur ma madha min tahrimil hasad. Bagaimana caranya kita mengobati hasad? Yang pertama, mengingat-ingat tentang keharaman hasad. Ini penting, ya. Kita bisa sampai sekarang bertahan tidak berjudi, sampai sekarang bisa bertahan tidak korupsi, sampai sekarang bisa bertahan tidak berzina, padahal itu mungkin kesempatan di depan mata. Ya, judi sekarang marak, makanya sekarang darurat perjudian di negeri kita. Dalam sebuah survei mengatakan apa? Indonesia tingkat pertama sebagai orang yang pengguna judi online. Apa saja bisa dijudikan, nonton bola bisa jadi judi, mancing bisa jadi judi, makan aja bisa jadi judi. Dihitung berapa kali suap, coba mie ayam habis. Ya, bisa jadi judi. Subhanallah. Ya, dulu zaman dahulu saya waktu kita masih kecil gitu, ya, ada kita kenal apa Porkas, SDSB, togel. Itu macam-macam tuh. Belinya di mana? Di warung-warung. Ya, sampai mimpi dijadikan orang sakti, mimpi lihat plat nomor orang, besok dipasang. Karena apa? Yang dapat nyesel, yang juga gagal nyesel. Dia masang 500 dapat 100.000 misalnya, 500 perak dapat 100.000. Menang nyesel. Dia masang 500 kalah juga nyesel. Yang kalah nyeselnya karena kalah, yang menang nyeselnya juga karena nyeselnya kenapa? Coba kalau saya masangnya 1.000, 2.000, pasti dapatnya lebih gede daripada ini. Masalah, ya. Ini yang kita terjadi di negeri kita, subhanallah, kita prihatin, ya. Maka ini harus terus didengungkan syiar-syiar, ya, tentang bahayanya tentang perjudian ini, ya. Ada depan mata, bahkan sifatnya nyandu.
Berzina bisa saja terjadi di era sekarang, sangat mudah, sangat gampang ya orang melakukan sesuatu yang keji ini. Begitu juga korupsi, mungkin di hadapan kita korupsi paling kecil ya, korupsi paling sedikit. Yang ini mungkin bisa saja terjadi ke beberapa anak, ke beberapa orang, ke beberapa ya banyak terjadi gitu ya. Ini mungkin sering kita temui gitu ya, orang beli nitip sesuatu kemudian kembalinya nggak dikasihin walaupun tidak, lupa dan seterusnya. Ini banyak terjadi ya, korupsi tingkat rendah sampai tingkat paling tinggi. Tapi kita bisa menjaga diri kita dari itu semua. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak boleh, karena kita tahu itu haram, karena kita tahu Allah akan menganggap itu sebagai sebuah dosa dan akan mengundang kemurkaan dari Allah. Kita bisa menahan diri sampai sekarang ya, yaitu tadakkur ma madha min tahrimil hasad. Ingat-ingat tentang hasad itu nggak boleh ya, istighfar, baca kepada Allah, minta kepada Allah untuk dijauhkan dari penyakit hati kita. Kedua, isti'maluhu kama sabaqa fi wajhihi asy-syar'i, yaitu menggunakan hasad pada aspek yang syar'i ya, menyalurkan hasad pada aspek yang benar, aspek yang syar'i ya. Ketika berzina contohnya adalah sesuatu yang haram sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, wala taqrabuz zina fa innahu fahisyatan. Ya, jangan kalian dekati zina karena itu adalah bagian dari fahisya. Tapi berkebalikannya, ketika dia menyalurkan kepada jalan yang benar, yaitu kepada istrinya yang sah, maka ini menjadi amal soleh. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, atau tepatnya Rasulullah memberitahu kepada orang tersebut ya, ketika dia menyalurkan sesuatu pada tempatnya ini maka akan menjadi amal soleh. Maka dia bertanya, bagaimana ini bisa menjadi amal soleh ya Rasulullah, bukankah ini sudah kewajiban dia? Maka Rasulullah mengambil sebuah logika, kalau anda menyalurkannya kepada tempat yang tidak benar, itu akan jadi dosa, maka menyalurkan ke tempat yang benar, ini akan menjadi amal soleh ya. Maka salurkan hasad sesuai dengan hasad yang dibolehkan, yaitu tadi apa? Ghibtoh ya, ini hasad yang dibolehkan, salurkan. Sibukkan kita dengan hasad yang ghibtoh ya. Kita kenal dengan orang yang alim, kita kenal dengan orang yang soleh, dekati ya, karena ini adalah investasi buat kita, karena ini adalah modal berharga buat kita. Kita ingat nanti teman-teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat, termasuk orang yang sudah meninggal lebih dari 40 orang, dikatakan dalam hadis yang lain 100, bahkan hanya 40 orang, ketika mereka semua berdiri untuk melaksanakan sholat ikhlas karena Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah, maka salah satunya adalah karena bekal ilmu yang dia miliki, dia tahu itu perbuatan syirik, maka Allah akan memberikan syafaat bagi orang tersebut yang meninggal. Artinya 40 orang itu bisa memberikan syafaat untuk diampuni. Yang disebutkan syafaat adalah maghfurun anhu, yaitu akan diampuni dosa-dosanya ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, an ya'lama al-hasidu bi anna hasadahu la yajlibu lahu khaira. Di mana orang yang berhasad, dia mengetahui, menyadari bahwa hasadnya tidak akan bermanfaat untuk kebaikan ya. Dia mengetahui atau menyadari, orang yang berhasad, bahwa hasadnya tidak akan mendatangkan kebaikan ya, tidak akan mendatangkan kebaikan. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi obat ya, bagi orang yang melakukan hasad. Tidak akan mungkin memberikan manfaat bagi pelakunya, yang ada akan mendatangkan kemudaratan. Dan kemudaratan ini tidak 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi bagaimana kemudaratan ini akan terus ada dan terus terjadi dalam diri orang tersebut, disebabkan karena hasad hidupnya tidak akan tenang ya, hidupnya selalu dibumbui ya, selalu dipenuhi dengan perkara-perkara yang menjauhkan dia dari orang tersebut. Bisa jadi nanti akan menumbuhkan permusuhan ya, bisa jadi maka akan menumbuhkan perkara-perkara yang lain termasuk dendam dan seterusnya. Ini tentu saja perkara yang harus kita hindari. Wallahu taala a'lam. Tapi pada beberapa lagi sebenarnya, termasuk al-asbab al-waqiyah minal hasad, yaitu sebab-sebab yang bisa menjaga diri kita dari hasad. Tapi poinnya cukup banyak, ada 10 poin sebabnya gitu ya, yang disebutkan oleh beliau. Salah satunya ta'awuz billah, minta mohon kepada Allah dari keburukannya. Maka salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala sampai turunkan dalam surat Al-Falaq ya, min syarrin nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
yaitu dari keburukan orang-orang yang berhasad apabila dia berhasad. Dan ternyata Allah perintahkan kepada kita untuk berta'awudz, ya, untuk berlindung kepada Allah dari pelaku-pelaku al-hasid, yaitu orang yang berhasad. Tapi karena keterbatasan waktu, ya, tidak mungkin kita baca seluruhnya. Itu harus bekerja, beraktivitas lagi, ya. Ini amanah yang diberikan oleh pihak yang telah memberikan antum amanah. Jadi mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Barangkali mungkin ada tambahan 1 atau 2 pertanyaan berkaitan dengan hal ini atau yang lain, saya persilahkan. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Nah, cukup? Baik, mungkin ini ya Bapak dan Ibu sekalian, para ikhwah fiddin, azanillahu yakum. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan kembali untuk bisa kembali berkumpul dengan para ikhwah sekalian. Ini menjadi sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil pada proses pembelajaran kita, kajian kita kali ini, karena kita itu mengkaji, ya, bukan sekedar mengaji. Ya, karena mengaji mungkin orang setelah baca selesai gitu ya. Tapi kita mengkaji benar-benar harus tahu secara ilmiah kenapa hasad itu dilarang dan apa saja imbas-imbasnya, pengaruh-pengaruh buruknya atau efek sampingnya, sehingga apa yang kita yakini, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada pelajarannya, pasti ada ibrahnya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu pasti juga ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang ini terkadang di luar daripada nalar kita, di luar dari logika kita, tanpa sepengetahuan kita. Yang terkadang menguak siapa? Para ulama, yang sampai akhirnya menyampaikan kepada kita bahwa ini loh pengaruhnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu. Ya, pasti ada manfaatnya buat kita. Nah, kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah menjauhkan diri kita dari sifat-sifat ini, yang pasti imbasnya kemana? Kepada ketaatan kita akan semakin berkurang. Ya, nikmatnya taat yang kita lakukan kepada Allah saat ini itu disebabkan karena Allah berusaha untuk membersihkan, ya, dari diri-diri kita penyakit-penyakit hati yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kan nuqtatin sauda fi qulubil insan, yaitu seperti nuqtah sauda, yaitu seperti noda-noda hitam yang ada dalam hati manusia. Ya, jadi contoh kalau di sini satu gelas ya kopi atau oli gitu yang warna hitam legam, kemudian di sini ada satu botol 1 liter lah ya, kita tuangkan terus lama-lama akan berubah warnanya, berubah menjadi coklat, berubah menjadi abu-abu, sampai akhirnya berubah menjadi putih bersih. Inilah diumpamakan hati kita. Ya, maka segala penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita mesti sebagai manusia biasa tidak akan luput dari itu. Tapi kita terus minta kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala bisa menghilangkan itu dari kita. Nah, tapi syukran, jazakumullah khairal jaza sekali lagi atas perhatiannya, kehadirannya. Para ikhwas sekalian, semoga Allah berkahi pagi kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada waktu paginya. Jadi waktu pagi kita mulai sudah sholat subuh. Mungkin ada di antara kita yang sebelum sholat subuh sudah melakukan sholat-sholat yang lain, dan termasuk ketika selesai sholat subuh sampai syuruk, ada yang mungkin menunggu sampai baca Quran, datang ke sini ikut ngaji lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu pagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.